Pembelajaran bukan sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi sebuah perjalanan untuk menuntun anak menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Dalam pembelajaran mendalam, siswa diajak untuk menyadari apa yang mereka pelajari, memaknai setiap pengalaman belajar, dan menikmati prosesnya dengan hati yang gembira. Perkenalkan, saya Etika Sunja Meilani. Saya berasal dari SD Negeri Gading, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, yang terletak di daerah pegunungan dengan lingkungan yang masih asri, dengan akses jalan yang cukup sulit untuk dilalui, baik ketika hujan maupun panas. Sekolah ini memiliki 97 siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang relatif sama. Kondisi alam sekitar yang hijau dan jauh dari hiruk-pikuk kota menjadi aset belajar yang mendukung pembelajaran mendalam berbasis pengalaman nyata. Pada tahun 2025 ini, SD Negeri Gading mendapatkan BOS kinerja berkemajuan terbaik dikarenakan nilai rapor pendidikan yang meningkat. Hal ini membuat sekolah kami mulai untuk menerapkan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam di dalam pembelajaran. Pembelajaran mendalam di SD Negeri Gading diterapkan dengan menekankan proses belajar yang bermakna, reflektif, dan kontekstual. Guru berupaya mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa di lingkungan pegunungan, seperti melalui kegiatan observasi alam, pemecahan masalah lokal, dan proyek berbasis kearifan desa. Sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di SD Negeri Gading, ada beberapa tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan pembelajaran mendalam di dalam kelas, yaitu yang pertama, penerapan pembelajaran mendalam masih menghadapi tantangan dari sisi kompetensi dan pemahaman guru. Sebagian guru masih beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan dengan pengalaman belajar siswa seperti memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dengan pemanfaatan teknologi seringkali belum dipahami secara utuh, sehingga proses belajar masih cenderung bersifat konvensional dan berfokus pada penyampaian materi yang tergantung pada metode ceramah serta buku teks. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan jaringan internet menjadi kendala utama dalam mengakses sumber belajar digital dan menjalankan kegiatan pembelajaran interaktif secara daring. Guru dan siswa sering mengalami kesulitan saat menggunakan platform pembelajaran digital karena sinyal yang tidak stabil dan perangkat yang terbatas. Kondisi ini membuat saya harus berpikir kreatif dalam menyiapkan media pembelajaran interaktif agar tetap dapat diakses secara offline. Ketiga yaitu karakter dan kesiapan siswa, terutama dalam hal kepercayaan diri. Sebagian besar siswa berasal dari lingkungan pegunungan yang tenang dan sederhana, dengan kebiasaan belajar yang masih terbatas pada mendengarkan dan meniru. Kondisi ini membuat mereka cenderung pasif ketika diminta untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi, atau mengambil keputusan dalam kegiatan belajar berbasis masalah maupun proyek. Pembelajaran mendalam menuntut keberanian siswa untuk berpikir kritis, bertanya, dan menyampaikan ide secara terbuka. Namun, tidak sedikit siswa yang masih merasa takut salah, malu berbicara di depan teman-temannya, atau khawatir jika pendapatnya dianggap tidak tepat. Rasa kurang percaya diri ini menjadi penghambat dalam proses kolaborasi dan refleksi yang menjadi inti dari pembelajaran mendalam. Dengan adanya situasi dan tantangan yang ada, saya merasa perlu untuk membuat sebuah model pembelajaran yang kreatif serta media pembelajaran interaktif berbasis teknologi yang tetap bisa dijalankan dengan sumber daya terbatas tetapi tetap bermakna dan menyenangkan. Saya kemudian memodifikasi model pembelajaran To Stay to Stray dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif jelajah dunia yang dapat diakses secara online maupun offline yang saya beri nama dengan Kelana Jala. Keliling langkah, nantikan cerita dengan jelajah dunia. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menerapkan kelana jala dalam pembelajaran mendalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran mendalam yang dapat menerapkan pengalaman belajar, prinsip pembelajaran mendalam, dan kerangka pembelajaran sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk kelana, keliling langkah, nantikan cerita, dan media jelajah dunia berupa media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang masing-masing menjelajahi 2 benua. Yang keempat, tahap keliling, stray, 2 siswa dari setiap kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk belajar tentang benua berbeda. Tahap yang kelima,
yaitu stay, dua siswa lainnya tetap di kelompok untuk menjelaskan hasil penjelajahan benua mereka kepada tamu. Tahap yang keenam, menantikan cerita, siswa kembali ke kelompok asal dan berbagi informasi baru yang mereka dapatkan dari kelompok lain. Dan tahap yang ketujuh, refleksi bersama, siswa menceritakan pengalaman belajar dan nilai kebersamaan yang mereka rasakan setelah menjelajah dunia. Melalui kegiatan Kelana Jala, siswa diajak melakukan pembelajaran berbasis eksplorasi global. Mereka belajar mengenal benua dan budaya dunia dengan cara berkeliling antar kelompok, saling berbagi hasil jelajah, dan mendengarkan cerita dari teman yang lain. Aktivitas ini tidak hanya memperluas wawasan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan 8 dimensi profil lulusan seperti kolaborasi, kewargaan, bernalar kritis, dan kreativitas. Ini juga menerapkan prinsip pembelajaran mendalam dengan 3 tahapan utama, yaitu memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi pengalaman yang hidup, kontekstual, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan model Kelana Jala, saya merasakan perubahan yang sangat berarti, baik pada diri saya maupun pada peserta didik. Siswa yang awalnya terlihat pasif dan kurang percaya diri, mulai menunjukkan keberanian untuk berbicara dan menjelaskan hasil eksplorasi mereka. Saat kegiatan keliling berlangsung, wajah-wajah antusias terlihat jelas. Mereka berjalan ke kelompok lain sambil membawa paspor dan lembar jelajah, bertanya dengan sopan dan saling berbagi informasi tentang benua-benua di dunia. Pada proses pengalaman belajar, siswa memahami dengan mengenal dan menafsirkan informasi dari media interaktif, kemudian mengaplikasi dengan berkolaborasi dalam menjelajah benua dan membagikan hasilnya, kemudian merefleksi dengan mengaitkan pengalaman belajar dengan nilai keberagaman dunia nyata. Aktivitas yang awalnya terasa seperti permainan ternyata menjadi pengalaman belajar yang mendalam. Anak-anak belajar tidak hanya tentang benua dan budaya, tetapi juga tentang bagaimana menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan teman. Saya melihat bahwa pembelajaran yang dikemas dengan interaktif dan kolaboratif mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan berkesadaran pada diri siswa. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Saya berharap praktik baik Kelana Jala ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi rekan pendidik lainnya untuk menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman nyata, rasa ingin tahu, dan kebahagiaan belajar.